pagi, program Kaltim Sepekan edisi 29 Juni hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya yang telah kami rangkum selama satu pekan terakhir. Berikut rangkumannya. Penangkapan 3 orang tersangka penerima paket ganja kering di Kota Samarinda. Demo mahasiswa tuntut lambannya penyaluran bansos dan tarif jalan tol yang kemahalan. KPU Samarinda mengumpulkan 250 petugas untuk melakukan verifikasi faktual. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini. Jelang new normal, sejumlah wedding organizer lakukan simulasi protokol kesehatan pelaksanaan resepsi pernikahan. Namun, pemerintah Kota Balikpapan masih belum memberi lampu hijau. Berikut informasinya. Setelah sekian lama vakum tak ada aktivitas resepsi pernikahan, Asosiasi Wedding Organizer Balikpapan sepakat melakukan simulasi protokol kesehatan resepsi pernikahan. Simulasi protokol kesehatan digelar di hotel di kawasan Balikpapan Selatan pada 24 Juni 2020. Mulai menjaga jarak tamu undangan, pembatasan tamu undangan, tata cara akad nikah hingga tata cara sungkem kepada kedua orang tua mempelai. Jarak tamu saat memasuki ruang pesta pernikahan, dan cara mengambil makanan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Yuliarti mengatakan dalam simulasi yang dilakukan masih banyak kekurangan yang ditemukan oleh DKK sehingga menjadi catatan penting. Meski demikian, pemerintah Kota Balikpapan belum berikan jawaban terkait kapan acara resepsi pernikahan boleh diadakan, lantaran pemerintah Kota Balikpapan tak ingin ambil risiko jika pelaksanaan resepsi diadakan bisa menjadi klaster baru COVID-19 di Balikpapan. Persiapan menganalisa apakah fase tahapan awal new normal untuk kegiatan resepsi bisa dimulai. Dan hari ini tadi saya sudah mencoba melihat sejak awal, ada beberapa saran lagi dari kami untuk lebih baiknya. Nah Bu, ini kan apa Bu saran dari pihak DKK sendiri apa Bu melihat dan iya, jadi tadi yang kami lihat di tempat pencucian tangan sebaiknya menggunakan keran, kan kita mempersyaratkan siku, menggunakan keran yang didorong pakai siku. Ya, saya lihat kerannya di dalam, di depan tadi masih yang tangan. Seperti itu, jadi itu tentu pihak hotel yang harus menindaklanjuti ya. Kemudian kita sarankan dipasang 6 langkah cara cuci tangan stiker di situ. Kemudian di tempat mencuci tangan pun kiranya ditambah. Tadi saya lihat hanya 1 ya di depan, tetapi memang oleh panitia di backup atau di double dengan hand sanitizer. Ya, jadi yang tidak mencuci tangan bisa hand sanitizer. Kemudian juga di tempat cuci tangan diberi tanda jarak ya supaya tidak berkumpul. Jangan sampai ada 2 orang cuci tangan sekaligus bareng-bareng di situ. Sementara itu, Kapolsek Balikpapan Selatan, Kompol Harun mengatakan, kepolisian hanya menempatkan anggota untuk melakukan pemantauan jika ditemukan tidak sesuai protokol kesehatan. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pemerintah kota. Terkait ini kepolisian dalam hal ini yang berposisi sebagai di mana Polres sebagai wakil gugus ini ya tetap bila ada izin dari Pemda kami tetap melaksanakan pengamanan. Tapi bila tidak ada sesuai dengan protokol kesehatannya Pak, melanggar nih dari kepolisian sendiri seperti apa? Kami akan koordinasikan dengan pihak pemerintah kota. Protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Asosiasi Wedding Organizer juga masih perlu dievaluasi ulang oleh pemerintah Kota Balikpapan jika hendak memberikan lampu hijau pada pesta pernikahan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Masa pelonggaran menuju new normal di Kota Samarinda membuat pasar-pasar modern maupun tradisional bergairah lagi. Bahkan harga-harga berbagai komoditi untuk keperluan rumah tangga mulai mengalami fluktuasi sesuai dengan irama hukum pasar. Di Pasar Segiri Kota Samarinda akhir pekan tadi, harga komoditi bawang merah maupun bawang putih mengalami penurunan.
Menurut para pedagang, turunnya harga bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogram lantaran produksi melimpah di daerah asalnya di Pulau Jawa dan Sulawesi. Terjadinya overproduksi sementara permintaan pasar tetap membuat harga jatuh. Selain ada komoditi yang turun harga, ada juga yang naik, yaitu daging ayam. Di Pasar Segiri, harga per ekor ayam potong mencapai Rp60.000–Rp70.000. Para pedagang mengaku tidak tahu kenapa harga ayam bisa melonjak. Penurunannya sendiri sejak kapan? Penurunan harga ini setelah Lebaran, misalnya 2-3 minggu, 1-2 minggu setelah Lebaran. Ayam sekarang naik apa turun? Naik betul. Naik banget ya Bu. Dari berapa Bu? Dari 20 naik sekarang 33. Jadi 33? Iya. 33 per ekor? 32 gitu aja. Itu per ekor? Kosong, kiloan. Oh, kilo? Iya, kiloan. Itu Ibu tahu nggak kenapa bisa naik? Nggak tahu kita persoalan apa. Kita ini cuma udah diantarkan aja. Oh, diantarkan. Dari pengepulnya, nggak tahu kita. Ibu pengepulnya dari mana Bu? Orang di sini juga bosnya. Itu boleh. Dari Juanda tadi. Dari Juanda. Kesini cari apa Bu? Cari ikan. Cari ikan. Tadi lihat-lihat ayam tadi gimana Bu harganya Bu? Harganya lumayan tinggi masih sih. Lumayan tinggi ya. Nah, dari berapa ke berapa Bu kira-kira? Kemarin tuh masih harga 45 yang besar, sekarang sudah 60. Sekarang? Ya, sudah 60. Sekarang 60 Bu ya? Iya. Ya kembali normal biasa. Kembali lagi lah yang gede itu jangan sampai ke itu. Ini untuk ayam itu konsumsi sendiri atau jualan Bu? Sendiri. Ya? Terlepas dari terjadinya fluktuasi harga komoditi kebutuhan rumah tangga, para pedagang merasa senang karena pasar-pasar di masa pandemi COVID-19 sudah ramai pembeli kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Seedling's Calm Essential Oil Blend. Turn restless bedtimes into restful ones. Menuju new normal, aksi-aksi massal mulai lagi. Pada Kamis siang, belasan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Ada dua tuntutan mengenai lambannya penyaluran bansos dan tarif jalan tol yang kemahalan. Pintu gerbang gedung DPRD Kaltim Kamis kemarin dijaga ketat aparat kepolisian. Pasalnya, sejumlah mahasiswa mengatasnamakan PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Unmul berdemonstrasi menyampaikan aspirasi. Tuntutannya seperti terdengar dalam orasi para aktivis mengenai tarif jalan tol yang mereka nilai kemahalan, serta penyaluran bantuan sosial dari Pemprov yang lamban. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak persoalan yang dimana pemerintah membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut tidak pro terhadap rakyat. Dari persoalan tarif tol yang begitu mahal, per kilonya saja 1.200 jika kita bandingkan dengan di luar Kalimantan. Semisal kita mengambil sampel di Pulau Jawa, itu hanya sekitar Rp200 per kilometernya. Tetapi di sini, per kilometernya saja sudah 1.200. Pak, itu menggunakan APBD daerah juga. Yang mana APBD yang dikeluarkan adalah 3,3 triliun, kawan-kawan. Betul, sahabat? Betul! Demo-demo para mahasiswa ini muncul kembali setelah masa pandemi COVID-19 yang memaksa warga untuk tinggal di rumah saja. Namun setelah Wakil Wali Kota membuat pelonggaran yang membolehkan aktivitas di luar rumah, dengan menerapkan protokol kesehatan, kehidupan berlangsung pulih kembali. Termasuk munculnya kembali demo-demo mahasiswa yang sempat redup akibat COVID-19. Para aktivis kemudian diizinkan masuk ke gedung para wakil rakyat. Mereka diterima oleh Ketua Komisi 4 Rusman Yakub dan Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang.
ditemani anggota Sutomo Jabir dan Ninja Listiono. Kalau secara person-person saya pikir semua anggota DPRD ini sepakat menolak tarif jalan tol yang sekarang sangat memberatkan. Kita semua sandaran banyak, lebih dari Rp500 lah. Rp500 ya? Iya, Rp500 lah per hari. Karena pertimbangannya bukan karena faktor investasi tadi, bukan cuma karena ada 3,3 triliun. Kita ini penyumbang terbesar untuk dari sumber daya alam yang kita ini kita sumbangkan untuk perekonomian nasional itu cukup banyak. Mestinya pusat itu tidak hanya melihat dari sisi investasinya, tapi dia juga wajib mensejahterakan masyarakat Kaltim. Saatnya sekarang masyarakat Kaltim disejahterakan, salah satunya melalui tol itu. Entah bagaimana skemanya, ya pusat dengan pengelola jalan tol yang pikirkan. Tentang bantuan Pemprov yang dinilai lamban, menurut anggota DPRD Kaltim dari fraksi Golkar Ninja Listiono, diakui cukup lamban. Bahkan hasil monitoring dia, penyaluran pada sepekan lalu baru sekitar 20% dari dana refocusing sebesar Rp500 miliar. Dan memang penyerapannya sangat minim. Terakhir kurang lebih beberapa waktu yang lalu hanya sekitar dari 500 miliar itu hanya terserap 20%, nggak sampai. Mungkin hari ini on progress Pak ya, on progress karena memang pengadaan peralatan APD, PCR, kemudian reagent ya ada alatnya tapi tidak ada bahannya juga nggak bisa dipakai. Sehingga kemarin alhamdulillah kita sudah monitoring itu sampai dengan PCR-nya hadir, kemudian ada namanya reagent. Sebelumnya demo mahasiswa juga dilakukan kelompok mahasiswa lain di kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka menuntut kejaksaan mengusut perusda-perusda yang diduga menggelapkan keuangan pemerintah. Tim Kaltim TV melaporkan. Kasus penangkapan 3 orang tersangka penerima paket ganja kering di Kota Samarinda seberat 1,5 kg membuktikan jenis narkoba golongan 1 ini banyak peminatnya. Bahkan 1 dari 3 orang tersangka yang ditangkap adalah seorang mahasiswa. Kasus penangkapan ganja kering di Kota Samarinda seberat 1,5 kg membuktikan jenis narkotika golongan 1 ini banyak peminatnya. Bahkan 1 dari 3 orang tersangka yang ditangkap adalah seorang mahasiswa. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda menolak upaya beberapa pihak ingin melegalisasi ganja atau marijuana. Menurut PLT Kepala BNN Kota Samarinda Halomoan Tampu Bolon, upaya melegalisasi itu memang ada, tapi BNN tetap beranggapan ganja itu adalah jenis narkotika yang berbahaya. Memang ada beberapa kelompok masyarakat, apakah itu LSM, apapun namanya itu, yang mencoba melakukan terobosan supaya narkotika jenis ganja ini dilegalisasikan. Tapi rekan-rekan media, masyarakat yang saya hormati, bisa kita lihat sampai saat ini tidak ada satu negara pun yang membebaskan mengatakan ganja bukan narkotika, yang mengatakan ganja lepas dari narkotika. Tidak ada itu, satu negara pun tidak ada. Penjelasan itu disampaikan Halomoan Tampu Bolon saat menggelar jumpa pers terkait penangkapan 3 orang tersangka penerima paket ganja seberat 1,5 kg di Kota Samarinda. Ganja itu dikirim dari Medan, Sumatera Utara dalam 2 paket yang dibungkus bubuk kopi. Tampu Bolon menjelaskan ganja di Indonesia berbeda dengan ganja di Eropa. Ganja di Indonesia mengandung zat tetrahidrokanabinol atau THC yang tinggi, sedangkan ganja Eropa lebih rendah atau hanya cannabidiol. Tetapi narkotika tetap narkotika, berbahaya. Dan itu masuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam hal ini BNN sudah melakukan penelitian dan memang cukup berbahaya. Dan selama aturan ganja itu masuk narkotika dan diatur oleh di dalam Undang-Undang kenarkotikaan, kita aparat penegak hukum, ya sudah, pasti kita
tindak sesuai dengan aturan hukum. Penggemar ganja kering di Kota Samarinda dalam pemetaan BNN memiliki komunitas sendiri. Jumlah peminatnya juga terus meningkat sehingga permintaan kian membesar pula. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, meminta para orang tua siswa maupun mahasiswa untuk bersabar saja menunggu pengumuman dari pemerintah mengenai kapan dimulainya kembali masuk sekolah. Masih belum jelasnya kapan dimulai lagi proses belajar mengajar di bangku sekolah dan kuliah, mendapat tanggapan dari anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Kaltim, Aji Mirni Mawarni. Menurutnya, para orang tua bersabar saja menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kita ikutin pemerintah saja, Pak. Apa kata pemerintah ya kita ikutin saja. Gitu. Artinya mereka punya kajian, kita nggak mungkin lah. Kalau pemerintah suruh masuk sekolah, anak kita tetap di rumah juga nggak mungkin gitu. Atau di sisi lain, pemerintah liburkan sampai bulan Januari, kemungkinan sampai Desember ini, terus kita mau memaksakan anak kita ke sekolah juga nggak mungkin. Jadi ikutin aja apapun keputusan pemerintah, saya berharap masyarakat mengikuti. Seperti itu. Di beberapa daerah muncul usulan menyangkut pendidikan. Daerah-daerah ingin adanya kebijakan baru yang membebaskan daerah menentukan sendiri kapan bisa mulai masuk sekolah. Alasan perlunya kebijakan seperti itu karena kondisi penularan COVID-19 berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Selama ini pemerintah pusat menggunakan parameter kondisi Jakarta, di mana jumlah pasien positif COVID-19 cukup besar. Padahal Jakarta berbeda dengan Kaltim, bahkan di Kaltim sendiri antara Balikpapan, Samarinda berbeda dengan di Mahakam Ulu. Menurut Aji Mirni Mawarni, saat ini yang diperlukan adalah kedisiplinan warga agar penularan virus corona tidak meluas. Sedangkan urusan mengenai kapan dimulai lagi masuk sekolah di kelas, ikuti anjuran pemerintah. Saya berharap semoga kita sama-sama berdoa untuk wabah pandemi ini bisa cepat berakhir, dan dengan menjaga bersama-sama kita menjaga diri kita, melakukan social distancing, physical distancing, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga kesehatan diri kita agar kita kuat dari tertularnya virus COVID-19 ini. Dan saya berharap masyarakat benar-benar mengikuti anjuran pemerintah. Jika tidak penting, tidak usah keluar rumah. Itu saja. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua pasang calon perseorangan yang lolos verifikasi administrasi, yaitu pasangan Zairin Zain dengan Sarwono dan pasangan Parawansa dengan Markus Talo, mulai diverifikasi faktual pada 29 Juni 2020. Dari verifikasi ini segera diketahui apakah dua calon itu memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Kada Samarinda.
Sebanyak 250 petugas dikumpulkan KPU Samarinda di Hotel Haris. Mereka adalah para petugas yang telah lolos seleksi untuk ditugaskan melakukan verifikasi faktual atas 2 calon perseorangan yang telah mendaftar di KPU. Para petugas yang terlibat dalam verifikasi faktual meliputi PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS atau Panitia Pemungut Suara, dan petugas verifikasi faktual. Oleh KPU, sebelum turun melakukan verifikasi, diberikan bimbingan teknis. Dalam fintech ini memang ditekankan karena proses verifikasi akan segera dilakukan. Lalu sebenarnya kan dimulai tanggal 24 sampai 12 Juli, namun spare itu yang penting kerjanya kan 14 hari. Nah, sehingga dengan melihat kondisi dan ketersediaan APD yang kita miliki, nantinya rencana kami akan start tanggal 29 Juli. Nah, dalam verifikasi faktual ini kan tentu kita mengajari dan memberikan pembekalan kepada teman-teman pegawai BPS, yang selanjutnya juga mereka akan memberikan pembekalan kepada tim peneliti di lapangan verifikasi yang jumlahnya cukup besar ya. Kalau dari BPS sendiri kan sudah ada 127 ditambah tim penelitinya 500, jumlahnya itu sekitar 700 lagi petugas yang akan. 2 calon perseorangan yang akan diverifikasi faktual adalah pasangan Jairin Zain dengan Sarwono dan pasangan Parawansa dengan Markus Taloh. Keduanya telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi setelah menyerahkan persyaratan berupa fotokopi KTP para pendukung melampaui batas yang ditentukan KPU, yakni 43.977 KTP. Menurut Komisioner KPU Dwi Haryono, verifikasi faktual dimulai 29 Juni 2020 selama 14 hari. Sebanyak 700 petugas terlibat dalam program lapangan ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Setidaknya ada 4 masalah pengganggu sistem keuangan daerah menurut catatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim. Salah satunya adalah keberadaan Perusda yang didirikan pemerintah kabupaten dan kota, namun tidak memberikan manfaat bagi pendapatan daerah. Empat masalah masih ditemukan dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar, yang pertama adalah soal aset daerah yang belum tertib. Kemudian sistem validasi nilai piutang pajak bumi dan bangunan atau PBB, soal penyertaan modal di Perusda, dan keempat mengenai bantuan kepada instansi vertikal. Menyoroti soal Perusda, BPK menemukan pendirian Perusda di seluruh kabupaten dan kota sekaltim tidak memberikan manfaat kepada pendapatan daerah. Padahal modalnya bersumber dari APBD daerah itu. Perusda, saya melihat Perusda di beberapa kabupaten kota itu dia sudah menghabiskan investasi bermiliar-miliar, tetapi dividen atau kembalian atas investasi itu hampir tidak ada. Nah, ini harusnya dievaluasi keberadaan Perusda tersebut. Untuk apa kita investasi kepada Perusda yang ujungnya malah tidak akan menambah atau memberikan manfaat kepada daerah? Ya lebih baik kita jadikanlah dia belanja daerah, misalkan untuk rakyat. Dia mengingatkan para kepala daerah untuk memperhatikan soal Perusda ini.
karena tujuan awal didirikan Perusda adalah untuk mendapatkan kontribusi dari usaha yang dilakukan kepada pendapatan daerah. Berapa sampai puluhan miliar itu yang saya lihat, misalkan ada yang 85 miliar, itu dari puluhan tahun sebelumnya. Nah, kemudian investasi hampir tidak ada, kembaliannya, dividennya. Nah, berarti 85 miliar semenjak tahun sekian. Mungkin tahun saya ini 2000-an, sekitar tahun 2000. Nah, kemudian saya melihat, wah ini investasinya tidak ada pernah kembali. Hampir tidak ada dividennya itu. Nah, 8 miliar hilang. Percuma. Coba kalau itu dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi saya ingin nanti kepala daerah agar melihat ya kebijakan-kebijakannya terkait investasi, terutama untuk perusahaan daerah. Persoalan Perusda bukan hanya terjadi di kabupaten dan kota, tapi juga di Provinsi Kaltim. Para kepala daerah diharapkan melakukan pembenahan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Deden Riki Hayatul Firman yang menggantikan Hairul Amir dikejar para wartawan seputaran 2 kasus besar yang pernah ditangani Kejati Lama. 2 kasus itu menyangkut dugaan korupsi pada lahan sirkuit Kutai Timur dan mafia tambang batubara. 2 kasus besar masing-masing dugaan korupsi pada pengadaan lahan sirkuit di Kutai Timur dan kasus mafia tambang batubara masih diingat publik di Kalimantan Timur. Sebab baru saja dirilis oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hairul Amir pada 22 Mei 2020 melalui konferensi pers. Namun 1 pekan kemudian, tepatnya pada 28 Mei, Hairul Amir dimutasi. Dalam kasus lahan untuk membangun sirkuit, sudah ada tersangka Dr. Andes AA, mantan kepala dinas. Dugaan korupsi terjadi lantaran tanah yang dibebaskan dengan ganti rugi adalah berstatus tanah negara. Sedangkan dalam kasus illegal mining di kawasan Samboja, Kejaksaan Tinggi telah menetapkan seorang pengusaha si Fijar sebagai tersangka. Namun sejauh ini tidak ada informasi detail apakah tersangka HH ditahan atau tidak. Telah menetapkan tersangka kasus pembebasan lahan sirkuit di Batu Putih, Pak. Bagaimana sekarang progresnya ke depan, Pak? Setelah menetapkan tersangka itu, apakah yang dilakukan Kejati Kaltim setelah ini, Pak? Sedang melengkapi alat bukti ya. Alat bukti sudah didapat, cuman dilengkapi. Kemarin kami sudah expose, tetap berjalan. Terus yang tersangka itu apakah sudah ditahan juga, Pak? Belum. Terus yang untuk yang pembebasan lahan yang bumi perkemahan diikutin, Pak? Bumi perkemahan diikutin bagaimana? Apakah sudah ada tersangka? Perkemahan diikutin belum. Kemarin kita terhambat itu karena COVID aja, ya. Bukan berarti berhenti kita lalai, tapi memang karena COVID. Nah, orang dipanggil juga takut COVID, jadi sementara kita ditunda dulu, tapi sekarang berjalan lagi. Ya. Kasus-kasus tambang batubara yang merugikan negara beberapa kali diungkap para penegak hukum. Bahkan Ketua KPK era Agus Raharjo sudah menganalisa adanya kerugian negara hingga 46 triliun rupiah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Desa Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara segera menjaring calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jabatan ini cukup strategis sehingga mekanisme penjaringan dan pemilihan harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan yang berlaku. Berikut informasinya.
Masa jabatan 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Lojanan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun segera berakhir. Rencananya pemilihan anggota dan pimpinan BPD baru digelar pada minggu pertama bulan Juli 2020. Bagaimana mekanisme dan tata cara pemilihan anggota BPD Lojanan Ulu dibahas oleh tim musyawarah. Kepala Desa Lojanan Ulu Suparyo mengatakan mekanisme pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Pengisian BPD Desa Lojanan Ulu. Tahapan hari ini adalah rapat koordinasi antara tim sebelah dengan tim musyawarah. Saya harapkan dalam hal pemilihan ini betul-betul mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Ketua BPD Lojanan Ulu Biadi Bintoro yang hadir dalam rapat koordinasi rencana penyelenggaraan pemilihan BPD mengatakan anggota BPD yang terpilih nantinya adalah wakil masyarakat yang berkualitas sehingga bisa memajukan desanya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades, karena beliau adalah yang meng-SK-kan panitia berdasarkan Perpu 64 2019. Yang agar semua fair, agar bersinergi, ingin menghasilkan anggota BPD yang berkualitas, yang mampu untuk membawa desa ini lebih baik, karena sesuai dengan mutu merajut kebersamaan untuk menyongsong Lojanan Ulu yang lebih baik. Dalam struktur perangkat desa, BPD memiliki peran strategis karena punya wewenang dalam merancang peraturan desa dan juga pemilihan kepala desa. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Demikian Kaltim Sepekan pada hari ini. Informasi lainnya dapat Anda saksikan melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.